Nomor induk mahasiswa 223-7032-100009. Nomor UKG 2015-0142-5761. Pada hari ini, hari Senin 19 Juli 2021, saya bersemangat untuk ujian kinerja di sekolah Madrasah Sanawiyah Afisena Sunan Bonang, Bojonangka, Kelapa II, Kabupaten Tangerang. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sehat semua? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ya, sambil menunggu yang lain, ya kita mulai nggak apa-apa ya, karena udah jam 10. Kita harus sudah mulai. Baiklah anak-anak ya, sebelum pembelajaran seperti biasa kita berdoa dulu ya. Ya, dipimpin oleh siapa ini? Jahro ya, biasanya Jahro atau Silpa boleh berdoa dulu ya. Atau Anissa. Kemarin siapa tuh? Bergantian. Yuk, Silva atau Jahro boleh pimpin doa ya. Dibuka mikrofonnya. Iya, Pak. Sebelum memulai pelajaran, sebaiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Ya baiklah ya, kita nyanyikan lagu Pada Mau Negeri bersama-sama ya. Iya, Pak. Ya, lihat di layar langsung ada nyanyian di situ ya, kita bareng-bareng.
Ya, baiklah anak ya. Tadi kita sudah menyanyikan lagu wajib nasional. Ya, alhamdulillah hari ini yang sudah ada 4 orang ya. 4 orang, tinggal nunggu teman yang lain nggak apa-apa ya. Ya anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang teks eksposisi ya. Namun sebelumnya Pak Sugi ingin mengulang kembali pembelajaran yang minggu lalu tentang teks puisi. Coba minggu lalu yang ingat teks puisi, coba siapa yang masih ingat apa itu puisi yang minggu lalu? Silva, Rizky, masih ingat nggak apa itu puisi? Zaro, boleh jawab yang minggu lalu. Jaro mana Jaro? Jaro? Silva? Mana Jaro? Iya, Pak. Apa itu puisi yang kemarin tuh? Puisi adalah salah satu jenis karya sastra yang gaya bahasanya sangat ditentukan oleh irama. Iya, pintar, benar itu. Mas Bati masih ingat ya. Itu nanti harus dipelajari ya supaya kita lebih mendalam pengetahuan tentang puisi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang eksposisi ya. Adapun langkah-langkahnya yaitu satu ya, kamu akan mengerti tentang pengertian puisi. Kemudian kedua, mengerti tentang unsur-unsur teks puisi dan ciri-cirinya. Yang ketiga yaitu tentang unsur kebahasaan. Dan keempat yaitu tentang menyusun kerangka karangan untuk membuat teks eksposisi dan menyusun atau menulis teks eksposisi. Sebelumnya nanti Pak Sugi bagi kelompok ya, karena ada kelompoknya, tinggal nunggu anak-anak yang lain, nanti dibagi aja kelompoknya ya. Seperti biasa kelompoknya ya, nggak apa-apa. Nanti mewakili kelompoknya untuk menyimpulkan tentang pembelajaran teks puisi ya. Ya anak-anak, eksposisi yang pertama adalah eksposisi. Ada yang masih ingat apa itu eksposisi? Ada? Silva? Silvia, Anissa masih ingat eksposisi dulu di kelas 7? Ya, oke ya. Pak Sugi jelaskan ya, teks eksposisi itu adalah suatu teks yang memaparkan sejumlah informasi atau pengetahuan tentang suatu hal agar menambah ilmu pengetahuan pembaca ya. Kemudian unsur-unsur ciri teks eksposisi itu ya, kita bisa lihat di sini nanti ya. Unsur-unsurnya kita bisa lihat lebih lanjut. Nah, bisa lihat ini lebih ininya, lebih jelasnya bisa dilihat ya tentang teks eksposisi ya. Nah, ini. Nah, ya bisa dilihat di sini. Ya. Tadi dijelaskan oleh Pak Sugi bahwa teks eksposisi adalah ya suatu teks yang memaparkan sejumlah informasi atau pengetahuan ya tentang suatu hal agar menjadi apa? Menjadi ilmu pengetahuan pembaca. Nah, kita bisa lihat lagi di sini tentang ciri teks eksposisi ya. Nah, yang Pak Sugi share tadi pagi bisa dibaca itu ya di handphone. Kalau di ini catat ciri teks eksposisi 1 yaitu atau A, gaya informasinya persuasif. Kemudian yang kedua, penyampaian teks eksposisinya secara jelas
lugas dan menggunakan bahasa yang baku. Yang ketiga, menjabarkan informasi-informasi pengetahuan. Yang keempat, bersifat tidak memihak, yang artinya tidak memaksakan kemauan dan dari penulis terhadap pembacanya. Yang kelima, teks eksposisi bersifat netral dan objektif. Yang keenam, posisi. Jaro, saya sebutkan Jaro. Sebutkan Jaro. Iya, Pak. Sebutkan kaidah kebahasaan teks posisi. Apa itu ya? Pronomina. Pronomina. Kata ganti adalah jenis kata yang menggantikan domina atau tirasa nomina. Kata leksikal, 1 nomina, 2 verba, 3 adjektiva, 4 adverbia, konjungsi. Ya, itu adalah struktur dari kebahasaan. Coba nih, siapa yang belum dapat ini nih, dapat menjawab nih? Tadi siapa? Rizky apa siapa ya yang tadi tuh? Apa Erik Ebrian ya? Coba. Yang satu lagi siapa nih? Jaro yang masuk? Itu Resti, Pak. Hah? Resti. Anissa, Jaro, Sylvia. Tadi ada lagi, 2 lagi, siapa itu? Jaro. Temennya siapa lagi tuh yang 2 masuk tuh? Pak, itu Resti. Ya, Resti, baca Resti, susunan kerangka Resti. Susunan kerangka. Teks posisi Ya, apa aja Pak. Resti? Mikrofonnya dibuka. Susunan kerangka. Menentukan tema. Terus? Menentukan tujuan karangan, memilih data yang sesuai dengan tema. Terus? Membuat kerangka karangan. Ya. Mengembangkan kerangka karangan. Iya, pintar itu ya. Jelas ya? Nih, Pak Sugi jelaskan ya bagaimana menyunting kerangka karangan ya. Itu biasanya kita mengambil yang pokok-pokok saja. Oke, kita lihat. Sekarang kita lari ke ini buah apa nih? Ada yang tahu? Buah apa? Jaro buah apa? Resti buah apa nih? Alpukat, Pak. Alpukat ya. Nah, coba tolong Jaro baca teksnya dulu. Iya, Pak. Dibaca. Alpukat kaya manfaat. Buah alpukat yang bukan buah asli Indonesia ini memiliki manfaat yang luar biasa bagi manusia. Buah ini berasal dari Amerika Latin dan tersebar luas hingga ke Indonesia berkat orang-orang Portugis yang membawanya ke Indonesia. Di dalam buah ini terkandung banyak sekali vitamin dan mineral yang sangat baik buat tubuh kita. Berikut ini adalah manfaat yang bisa diambil dari buah alpukat. Buah alpukat bisa mengencangkan kulit. Kandungan vitamin E yang tinggi di dalam kulit menjadi makanan sehat bagi kulit sehingga kulit dapat menghasilkan kolagen yang banyak. Kolagen inilah yang berfungsi untuk mencegah kulit menjadi keriput dan turun. Akibatnya akan selalu terlihat lebih muda. Selain itu, buah alpukat juga bisa mencegah obesitas. Kandungan sehat, serat, dan lemaknya bisa membantu proses diet bagi orang-orang yang ingin menurunkan berat badan.
Lemak yang ada di dalam buah alpukat merupakan lemak baik dan tidak jenuh karena mudah larut dan Terus lanjut. orang yang sering mengonsumsi buah alpukat akan memiliki asam folat yang banyak di dalam tubuhnya sehingga menurunkan resiko terkena penyakit stroke. Buah yang memiliki daging buah lezat ini ternyata memiliki kandungan vitamin dan mineral yang baik. Oke. Ya. Terus Oleh karena itu, buah ini sangat bermanfaat bagi kita. iya. Nah, Nana ya, itu salah satu teks eksposisi tentang kesehatan ya, karena walaupun buah tapi tentang termasuk kesehatan. Nah, kita lihat ada beberapa tugas ya. Ini sebenarnya itu nanti tugas kamu. Nah, ini kita masuk ke media pembelajarannya dulu ya. Nah, media nih. Media. Ya, tadi tentang alpukat ya. Nah, coba baca Sylvia. Tentang karakter ya, pendidikan. Mana Sylvia? Iya, Pak. Ya. Ini eh sebenarnya tugas pertama ya. Tadi manfaat udah ya, manfaat ya, manfaat udah. Oke. Kemarin yang Pak Sugi kasih ada nggak itu tuh? Apa tentang karakter pendidikan? Coba Pak Sugi cari dulu ya. Ya, sebentar. Coba nih Resi baca tentang eksposisi lagi, teks eksposisi yang lain ya. Kok nggak ada ya? Buka dulu ya media. Oke, Sylvia baca ini. Kelihatan nggak? Sylvia? Sylvia? Kelihatan, Pak. Kelihatan? Ya dibaca yuk. Kelihatan, Pak. Dari pendidikan karakter. Dibaca. Pendidikan Ini contoh karakter. teks posisi yang lain. Dibaca. Pendidikan Yang keras, yang keras, yang keras.
Pendidikan merupakan Pendidikan karakter. Pendidikan karakter. Pendidikan merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Melalui pendidikan, seseorang dapat mengenal jati dirinya sendiri. Jati diri tersebut tentu saja terbentuk dari karakter yang dimiliki oleh seseorang itu sendiri. Melalui perubahan kurikulum Satuan Pendidikan KTSP ke kurikulum 2013. Perubahan ini masyarakat adanya pendidikan karakter dalam sistem pendidikan di Indonesia. Pendidikan karakter merupakan pendidikan yang sangat mengutamakan kemampuan siswa secara personal atau pendidikan yang mencoba untuk menggali potensi diri dari seorang individu. Terus? Dalam hal ini, siswa pendidikan karakter. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Maaf ya, Pak, telat. Iya, nggak apa-apa. Nih siapa nih? Pendidikan Enda ya? ini Eri, Pak. Eri, Enda belum masuk. Eri. Eri ya, Eri. Eri Febriana. Ya, ntar catat sama Pak Sugi ya. Lanjut. Iya, apa? Kenapa, Pak? Sylvia, Eri nanti baca nanti gantian. Sylvia bacanya lanjut. pendidikan karakter ini penting akan mengenal apa sih? Bapak ini keinian, Pak. Apa? Bener ya? Ketutup. Ketutup ya. Iya, enggak. Udah enggak, Pak. Terus? Pendidikan karakter ini penting menggali bakat-bakat tersembunyi yang dimiliki oleh siswa. Setiap siswa tentu saja memiliki bakat, potensi, dan kecerdasan dibanding yang tidak sama antar yang satu dengan lainnya. Siswa yang tidak pandai dalam pelajaran tentu saja bukan berarti ia bodoh. Ia pasti memiliki kemampuan di bidang yang lain. Melalui pendidikan berkarakter, cerdas atau tidaknya seseorang tidak ditentukan berdasarkan pintar atau tidaknya seseorang dalam pelajaran di kelas. Guru juga tidak boleh untuk melebali seseorang siswa bodoh apabila ia tidak pintar dalam mata pelajaran pendidikan terbaru, yaitu kurikulum 2013. Melalui kurikulum ini, pemerintah berusaha menggali potensi dan penanaman sikap toleransi harus dikenalkan kepada siswa di bangku sekolah. Selain itu, pendidikan karakter juga diharapkan mampu membekali siswa di masa yang akan datang terkait dengan masa depannya. Siswa harus memiliki keahlian dan skill khusus yang harus dimiliki di zaman globalisasi ini. Pendidikan karakter merupakan bekal awal siswa di masa depan. Siswa harus memiliki sikap toleransi kepada sesamanya dan memiliki skill atau potensi diri yang dapat dibanggakan agar siswa sebagai penerus bangsa ini lebih siap menghadapi kemajuan zaman. Udah, Pak. Ya, bagus. Terima kasih ya, Sylvia. Nah, yang lain coba Pak Sugi pengen tahu yang dibaca Sylvia kira-kira tadi kesimpulannya apa coba? Boleh Eri, kesimpulan yang tadi tentang pendidikan karakter. Boleh memberikan kesimpulan. Eri? Jaro, kira-kira apa Jaro? Jaro atau Anissa, kesimpulan dari yang dibacakan oleh ini apa itu? Boleh Eri Febriana. Pendidikan karakter merupakan pendidikan yang lebih mengutamakan kemampuan siswa secara personal atau pendidikan
yang mencoba untuk menggali potensi diri dari seorang individu. Dalam hal ini, pendidikan karakter ini penting akan menggali bakat-bakat tersembunyi yang dimiliki oleh siswa. Setiap siswa tentu saja memiliki bakat, potensi, dan kecerdasan di bidang yang tidak sama antar yang satu dengan lainnya. Iya, bagus. Yang lain, ada yang lain? Yang lain? Ada yang lain? Punya pendapat lain? Nah, intinya bahwa pemerintah ya saat ini tertuju pada pendidikan karakter ya. Kenapa? Karena pendidikan karakter itu tidak melihat orang yang pintar. Walaupun dia tidak pintar atau bodoh, tapi dia mempunyai keterampilan ataupun hal-hal yang bisa membanggakan siswa tersebut ya. Jadi pendidikan karakter itu, jadi yang dibina itu jadi bukan hanya pengetahuan, tapi juga keterampilan dan sikap dari peserta didik. Kesimpulannya itu ya, yang disimpulkan oleh Jaro juga bagus, itu benar juga ya. Sebenarnya kesimpulannya banyak ya. Dengan pendidikan karakter, anak menjadi lebih bebas dalam berkarya walaupun dia mungkin kekurangan dalam ilmu pengetahuan gitu ya. Nah, dengan pendidikan karakter, siswa bebas memilih ya bakat ataupun karya ataupun hal-hal yang dia mampu ya untuk berkompetensi di dalam pembelajaran di kelas ya. Misalkan orang yang pintar mungkin kurang olahraganya kurang, tapi orang yang bodoh mungkin di bidang olahraganya dia pintar ya, nanti dia bisa mungkin menjadi atlet dan lain-lain itu ya, pada dasarnya seperti itu. Oke, nah ya, sekarang kita langsung masuk ke tugas ya, tugas. Nah, tugas kalian ya adalah mengerjakan tugas yang tadi ya, yang dibacakan oleh siapa tadi itu, tentang buah alpukat, Jaro ya. Nah, bisa dilihat ya. Nah, tugas kalian nih ya. Eri tadi kan ketinggalan nih Eri ya. Mana Eri Febriani? Eri? Mana Eri? Eri mana Eri? Iya, Pak. Tadi ketinggalan ya. Tadi tentang Saya, bacaan. Ya, teks ya, ada alpukat. Nah, Eri kira-kira tahu nggak manfaat alpukat untuk apa aja coba? Apa? Eri, alpukat buat apa coba? Tadi itu ya, kalau ini ya, kalau yang Pak Sugi share kemarin juga ada itu tentang manfaat alpukat. Tunggu ya, Pak. Apa coba manfaat alpukat? Manfaatnya, selain itu buah alpukat juga bisa mencegah obesitas. Kandungan serat dan lemaknya bisa membantu proses diet orang yang ingin menurunkan berat badan. Lemak yang ada di dalam buah alpukat merupakan lemak baik dan tidak jenuh karena mudah larut dalam tubuh sehingga tidak bisa mengendap di dalam darah. Sedangkan seratnya yang banyak bisa membuat kenyang dalam waktu yang lama. Iya, pintar. Resti, tadi alpukat dibawa oleh bangsa apa ke Indonesia? Resti, tadi alpukat dibawa ke Indonesia oleh bangsa apa? Mana Resti? Ada Resti?
Resti ada? Jaringannya. Jaro apa? Tadi bangsa apa yang membawa alfabet Indonesia? Portugis, Pak. Wah, pintar ya, masih ingat. Nah, sekarang tugas kamu ini ya berhubungan dengan unsur-unsur. Nah, tadi kan sudah dibacakan. Nah, mana yang disebut dengan ini apa namanya? Dengan tesis. Tesis biasanya adanya di awal kalimat ya. Kemudian ada lagi argumentasi. Argumentasi biasanya ada di tengah ya, tengah paragraf. Dan ada lagi yang disebut dengan penegasan ulang, biasanya ada di akhir paragraf atau akhir karangan. Oke ya. Nah, sekarang tugas kamu satu ya. Ini ada 3 tugasnya ya. Dikasih waktu 20 menit. Ya. Ya, tugasnya adalah menyimpulkan tadi ya. Ini tugas untuk alpukat ya. Memberi kesimpulan. 1, tadi udah menyimak udah ya. Tugasnya yaitu menyimpulkan dari manfaat alpukat. Dan yang keduanya yaitu menentukan unsur-unsur kebahasaannya apa aja yang ada di situ, sebutkan. Misalkan unsur bahasa 1 tesis, sebutkan kalimatnya apa tuh. Tesis itu biasanya kan di awal. Kemudian argumentasi adanya di tengah kalimat, apa tuh kalimatnya, sebut, bacakan. Dan yang ketiga itu penegasan ulang, biasanya adanya di akhir paragraf ya. Jelas belum? Tugasnya yang nomor 1 ya sama yang nomor 2 ya Pak? Ya, nomor 2 yaitu nggak usah diskusi ya. Boleh berdiskusi, ada 5 orang. Berdua nanti yang menjawab tayangkan jawabannya ya, baru menjawab ya. Ini ada 5 orang. Berdua misalkan nggak apa-apa, misalkan Anissa sama Jaro, Sylvia sama Eri sama Resti nggak apa-apa ya. Nanti pas sudah masuk nilai. Boleh tolong dibacain lagi soalnya tadi kurang kedengaran. Soalnya ya, nih nomor 2 nih, yaitu menyimpulkan. Berikan kesimpulan tadi yang tentang manfaat alpukat ya, kesimpulannya apa. Dan yang kedua, menentukan unsur kebahasaannya. Misalkan tesisnya kalimatnya yang mana. Kan biasanya kalau tesis adanya di awal kalimat. Misalkan tadi alpukat merupakan, nah itu tesis namanya. Kemudian sebutkan habis tesis apa lagi, teks kebahasan, ada namanya argumentasi. Biasanya ada di tengah kalimat atau tengah karangan. Dan yang terakhir adalah penegasan ulang, biasanya ada di akhir karangan ya. Udah 2 aja. Menyimpulkan dengan menentukan unsur kebahasaan. Jelas belum? Iya, Pak. Nah, ini di apa namanya, di kelompokkan aja ya. Jaro sama siapa kelompok ini? Ini ada 6 orang nih. 3-3. Jaro sama Anissa. Sama Anissa. Apa sih? Dibagi aja Jaro. Oke ya. Simpulkan. Kemudian tentukan unsur kebahasaannya. Ya, dari teks bacaan tentang alpukat. Ditunggu Pak Sugi selama 15 menit ya. Nanti tayangkan di layar hasilnya, kemudian bacakan. Siap belum? Oke. Siap? Anissa, Sylvia, siap? Mana suaranya? Siap? Siap, Pak. Oke, ditunggu ya, 15 menit ya. Oke, semuanya ditunggu. Nanti wakilnya yang bacakan. Ini yang ada di akhir ya. Oke, lanjut. Kelompok 2. Silakan.
kelompok 2. Sylvia, Eri, Resti, silakan ditunjukkan dulu hasilnya. Mana kelompok 2? Sylvia, Rizky, Pian, Eri, Resti, silakan kelompok 2. Sylvia mana Sylvia? Suaranya Sylvia. Diklik. Eri. Mana Resti? Diklik dulu, diklik. Kenapa, Pak? Ya. Mewakili kelompok 2 boleh Resti atau Eri. Silakan. Belum. Sylvia mana Sylvia? Suaranya Sylvia. Eri mana Eri? Eri Febriani. Mana Eri Febriani? Sylvia mana Sylvia? Oke ya. Baiklah ya. Pak Sugi simpulkan ya mengenai tadi ya yang jawaban Jaro itu bagus. Nah, di sini tesisnya tadi tentang alpukat, yaitu bahwa buah alpukat yang bukan asli Indonesia ini memiliki manfaat yang luar biasa bagi manusia. Ya, buah ini berasal dari Amerika Latin dan tersebar luas hingga ke Indonesia berkat orang-orang Portugis yang membawanya ke Indonesia. Itu namanya tesisnya ya, tadi yang dibilang Jaro betul. Kemudian argumentasinya tadi Jaro juga bagus, dan yang terakhir itu adalah penegasan ulang ya. Baiklah Nana, sampai sini ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Jaro ada pertanyaan? Enggak, Pak. Anissa? Anissa? Pak, enggak ada. Eri? Eri nggak Enggak ada? ada, Pak. Nggak ada. Enggak ada. Resti? Sylvia ada pertanyaan? Enggak ada, Pak. Alhamdulillah, berarti kamu udah pada bisa. Baiklah ya anak-anak, sebelum pembelajaran berakhir, kita akhiri ya. Jangan lupa besok kita pembelajaran tentang teks eksplanasi ya. Namun ada tugas buat kamu ya, buat dikerjakan di rumah ya. Lihat ini ya, tugasnya adalah ini, lihat, dicatat ya. Ya, tugas kamu lihat. Nah, ini tugas kamu ya, membaca teks Jepang. Manfaat semut membaca, yaitu manfaat semut Jepang bagi kesehatan. Nanti Pak Sugi share ya. Nanti di share Pak Sugi ya. Kalau mau dipotret boleh. Yang mau dipotret dulu boleh. Yang enggak nanti Pak Sugi share di WAG ya, di grup ya. Ini kerjanya bukan kelompok tapi individu ya. Mana? Jelas nggak? Jaro? Jaro jelas? Jelas, Pak. Anissa jelas? Jelas, Pak. Ya.
Ini tugasnya bukan kelompok tapi individu ya. Jelas, Pak. Individu ya, Sylvia ya, Resti, Eri ya. Iya, Pak. Pak. Ya, Pak. Oke. Ya. Mau dipotret boleh, mau di nanti kalau ini Pak Sugi share aja boleh. Ya. Pak Sugi bacakan dulu nih ya. Ini manfaat semut Jepang itu bagi kesehatan ya. Itu sudah banyak digunakan bagi orang-orang yang kena diabetes atau stroke. Nah, tugas kamu adalah satu. Lihat di sini ya. Nih tugasnya nih dicatat, tugasnya catat. Tugasnya nih. Satu, tulislah pengertian yang terdapat dalam teks eksposisi tadi. Pengertian tentang apa itu temanya. Kemudian ciri-cirinya yang terdapat dalam teks itu apa aja. Manfaatnya boleh. Nomor 3-nya carilah unsur kebahasaan ya. Kebahasaan. Tadi ya ada tesis, argumentasi dan penegasan ulang. Nomor 3. Nomor 4-nya kamu membuat teks eksposisi ya, temanya adalah tentang kesehatan, minimal 3 paragraf ya. Itu dicatat dulu ya, dicatat. Nulis pengertiannya terdapat dalam teks, pengertian apa itu temanya. Kemudian nulis ciri-cirinya yang terdapat dalam teks eksposisi, cirinya apa aja. Tadi udah ada kan ciri-cirinya. Kemudian cari unsur bahasaannya ya, tesis, argumentasi, penegasan ulang. Dan yang terakhir adalah membuat teks eksposisi yang berupa ya tentang kesehatan. Kelihatan nggak? Kelihatan, Pak. Ya, catat dulu Akbar, catat Akbar. Sudah belum? Pak, maaf, apa itu tugasnya buat sekarang apa buat belajar besok? Buat besok. Buat besok ya. Buat pertemuan besok. Jadi bacakan besok. Daring besok ya. Udah catat belum? Iya, Pak. Sudah? Udah, Pak. Nah, ini nanti yang dinilai sama Pak Sugi. Kamu perlu tahu juga apa sih Pak yang dinilai nanti Pak. Nih. Akbar udah Akbar? Akbar? Mana Akbar suaranya? Akbar Firmansyah. Udah. Sudah nyatet belum? Udah, Pak. Sudah, alhamdulillah. Udah semua ya? Udah. Nah, itu tugas kamu. Nanti apa sih Pak yang dinilai nanti? Penilaian besok dilihat sini penilaiannya ya yang dinilai oleh Pak Sugi. Kamu bisa lihat apa aja yang dinilai. Ya, instrumen penilaian bisa dilihat. Nah, yang dinilai besok tuh adalah ya, yang dinilai itu pengetahuan ya, kemudian keterampilan ya, pengetahuan kamu nanti besok dilihat ya, dapat berapa nilainya. Ya anak-anak ya, dari tugas kamu nanti ya ada
beberapa yang dinilai ya, yaitu pengetahuannya. Nah, bisa dilihat di sini ya. Yaitu pengetahuan, kemudian habis pengetahuannya yaitu keterampilan. Ya, kelihatan nggak? Akbar, Akbar kelihatan? Mana Akbar? Iya Pak, ya kelihatan Pak. Nah, yang pertama tadi pengetahuan yang dinilai, kemudian sikap itu nanti kamu ada penilaian dari Pak Sugi mengenai disiplin. Ya, nilai kamu nih yang berlima bagus nih. Ya selalu mengikut daring Pak Sugi. Ya, nanti nilainya khusus dari Pak Sugi nih, ya, karena rajin. Ya, kemudian yang terakhir adalah penilaian keterampilan, ya, dari pembelajaran tentang teks eksposisi ini, ya. Nah ini, ya, jangan lupa, ya, tugasnya harus kerjakan. Ada penilaian-penilaian yang Pak Sugi perlu isi, ya, untuk pembelajaran hari ini, ya. Nah ini jelas belum semua? Ya itu Jelas, Pak. evaluasinya ya, evaluasi penilaian ya untuk tugas kamu. Ya baiklah anak-anak ya. Pak Sugi kira sampai di sini dulu. Coba kameranya diperlihatkan semua, karena kita mau berdoa nih. Jaro, Akbar semua diperlihatkan. Udah ya. Perlihatkan Akbar, Jaro, Anissa, karena kita mau berdoa sama-sama. Rizky, ya Resti sama Eri. Kameranya. Nah, gitu. Semuanya biar terlihat semua. Nah, nanti kalau pas pertemuan tatap muka Pak Sugi apa? Oh, ini Eri, ini Jaro. Ya karena kan ya Pak Sugi kalau dari kan nggak apa ya. Jadi nanti kamu bisa lihat nilainya nih ya. Jaro, Anissa nanti bisa lihat nilainya dari Pak Sugi tentang bahasa Indonesia. Sylvia Akbar, ayo jangan dimatiin. Jaro jangan matiin dulu kameranya. Jangan dimatiin, buka dulu semuanya, kan kita mau berdoa. Akbar, Eri. Iya Pak. Kameranya di ini Eri sama Resti, mana Resti? Satu lagi Resti, kameranya. Resti apa Eri nih yang Rizky? Ya. Oke anak-anak. Kameranya Pak Sugi kira ya sampai sini dulu. Ya jangan lupa besok kita pembelajaran teks ekspansi. Eri mana Eri? Eri apa Resti nih? Yang belum diklik kameranya biar kelihatan. Eri, Rizky. Eri mana Eri apa Resti? Saya sudah, Pak. Berarti ya dia udah semua ya. Baiklah ya. Hari ini kita telah selesai pembelajaran tentang teks eksposisi ya. Nanti kita lanjutkan lagi pembelajaran berikutnya yaitu tentang teks eksplanasi ya. Baiklah anak-anak, jangan lupa Pak Sugi ingatkan selalu jaga 3M ya. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak karena saat ini pandemi masih terus, COVID-19 makin terus masih ada ya yang terjangkit ya. Baiklah. Mari kita tutup sama-sama ya dengan berdoa dipimpin oleh Jaro ya, Jaro, pimpin Jaro. Jaro.
Semuanya berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih anak-anak sekalian ya. Sampai jumpa lagi nanti pelajaran berikutnya. Kelas ditutup dengan penyanyi alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya bye bye. Waalaikumsalam. Ketemu lagi ya pembelajaran dari berikutnya. Ya biar rajin, nanti nilainya biar bagus ya. Oke. Iya, Pak. Ya. Ya, Pak.